Kita masih bicara mengenai retail brand dan tantangannya. Masih ada Pak Sakti Maki dari Maki-Maki Branding Consultant. Tahun 2005 kurang lebih 42 triliun ya Pak Sakti. Betul. Ya, pertumbuhan bisnis retail di Indonesia. Ya. Ini salah satu pengaruhnya mungkin karena ada regulasi dari pemerintah, dan kalau nggak salah juga menjamurnya budaya-budaya asing Pak ya, seperti Betul. dari Perancis, Jepang, dan lain sebagainya. Itu Betul. berpengaruh besar Pak ya terhadap pertumbuhan bisnis retail di negara kita. Begini, korelasinya menurut saya erat, tapi kita harus mencermati dari sudut pandang mana Ya. dia bisa menjadi tersangkut paut. Oke. Jadi yang namanya retail, apalagi kalau kita lihat misalnya dalam konteks lifestyle ya, apakah itu misalnya nonton film, apakah belanja di supermarket, belanja baju, kebutuhan teknologi, misalnya gadget dan sebagainya, Ya. itu pasti kan diwarnai dari suatu stimulasi. Dalam hal ini tadi misalnya, pertama adalah TV misalnya, televisi. Kita nonton segala macam iklan, Yeah. baik dari lokal maupun barang-barang yang dari luar misalnya. Kemudian kita punya misalnya cable TV di Yeah. rumah gitu ya. Yang tadinya biasa cuma nonton TV lokal, terus mulailah nonton TV ya dari Singapura lah, dari Malaysia lah, dari Thailand. Terus mulai itu melihat gitu ya fenomena di negara-negara lain seperti apa, dan otomatis semua hal-hal yang berhubungan dengan produk-produk retail jadi muncul. Ya. Oh, si ini gaya bajunya gitu. Ya, Oke si juga ini, nih, Oke diikutin juga nih ya. kayaknya kok gue cocok nih gitu ya. Apalagi kalau kita lihat pertumbuhan usia muda itu kan masih dalam wacana masih cari jati diri gitu ya. Betul. Jadi mana nih yang cocok buat saya. Jadi Iya. otomatis ada satu demand yang muncul karena munculnya sebuah stimulasi. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana terus kemudian retail ini jadi masuk ke sini gitu ya. Selain tadi ada permintaan, kadang-kadang juga dibawa melalui satu unsur yang kalau kita lihat di beberapa era mungkin 20-30 tahun ke belakang ini sepertinya dimulai dengan satu wave ya, suatu gelombang gitu ya. Iya. Misalnya dulu ada misalnya fenomena segala yang berurusan dengan Perancis misalnya. Ada festival film Perancis di mana-mana muncul. Terus nggak lama si itunya masuk, misalnya Carrefour-nya masuk, gitu ya. Hypermarket-nya masuk. Terus di era yang agak kesinian mungkin muncul, saya masih ingat tuh film-film Jepang misalnya, sinetron-sinetron Jepang. Terus tiba-tiba ya jadi marak, semuanya pada kepengen nonton, segala yang berhubungan dengan itu jadi muncul misalnya gitu ya. Jadi otomatis produk-produk brand-brand yang berhubungan dengan dinamika itu ya merasa bahwa oh ini adalah timing yang tepat untuk masuk. Ya. Nah, kita tahu yang sekarang misalnya selama kurang lebih 2-3 tahun belakangan ini yang lagi heboh banget adalah misalnya Korea gitu ya. Dengan K-popnya dan segala macam. Berarti sekali lagi ada lagi tuh stimulan-stimulan lain yang muncul gitu. Dan setiap era, saya kira setiap periode pasti ada aja seperti itu. Dan dalam hal ini Korea muncullah misalnya hypermarket mereka yang seperti Lotte Mart dan sebagainya. Dan sepertinya wave-nya nggak berhenti hanya di negara Asia, malah kalau saya tidak salah di Amerika pun juga sekarang lagi wabah nih dengan K-pop juga. Jadi ada satu unsur yang membuat presidennya gitu ya. Jadi unsur budayanya muncul, kemudian stimulan itu kita jadi responsif dengan konsep ini. Nah, mulailah gitu ya. Mereka lihat ini kok kayaknya cocok nih. Di negara ini cocok. Nah, mulailah mereka masuk. Dan saya kira fenomena seperti ini tidak akan pernah berhenti. Karena era keterbukaan melalui digital, melalui information technology dan sebagainya membuat kita sangat terekspos dengan semua yang tadinya kita tidak pernah bayangkan gitu ya. Jadi saya kira hanya masalah waktu saja untuk melihat bahwa pertumbuhan retail bisnis secara keseluruhan di negara Indonesia terutama itu akan mengalami suatu kepesatan yang menurut saya akan sangat-sangat tinggi. Oke. Kalau dilihat dari skalanya Pak, kan nggak cuma yang sifatnya seperti hypermart segala macam ya. Cuma yang minimarket kan sekarang juga semakin banyak penjamur Pak ya. Betul. Jadi fenomena ini juga muncul karena adanya suatunya segmen yang tidak terisi sebelumnya. Karena supermarket itu kan juga punya batasan Mas ya. Dia biasanya ada katakan di level urban atau suburban, tapi untuk suatu radius tertentu misalnya. Dan kalau dulu orang bilang nggak apa-apa, aku pergi ke sana agak jauhan sedikit karena ya memang adanya di sana. Betul. Tapi kemudian para pelaku bisnis mulai melihat bagaimana kalau konsep yang sama ini saya belah. Saya ambil produk assortment-nya lebih sedikit, tapi saya munculkan dalam skala juga yang lebih kecil, tapi dia bisa lebih dekat dengan masyarakat. Kita tahu misalnya kalau ada suatu kompleks perumahan baru muncul misalnya, persis di mulut
tempat masuk ke itunya itu ada tuh misalnya ruko-ruko misalnya. Nah konsep ruko itu kan juga sudah lama juga ya ada di Indonesia, dan ini langsung dicermati sebagai potensi karena biarpun ukurannya seperti demikian, tapi orang kan transportasinya nggak jauh Mas, dia praktis tinggal jalan kaki dia nyampe. Jadi konsep minimarket jadi muncul gitu ya. Dan ini dengan cepat direspon oleh para pemain-pemain yang lain bahwa kalau memang fenomenanya seperti demikian, kenapa kita nggak ikutan gitu ya, mengikuti gelombangnya. Jadi muncul ya pemikiran bahwa harus ada gitu ya. Tapi secara bersamaan di level yang atas, misalnya di level hypermarket, itu tadi ya komoditisasi. Jadi pada saat barang-barang yang sama itu udah begitu banyak, orang mulai berpikir, para pelaku brand pun juga mulai berpikir, saya kalau bertanding terus dengan price positioning yang sama, saya akan habis disabet sama yang lain. Jadi misalnya muncul konsep yang namanya bulk. Maksudnya sih sebetulnya barangnya sama, yang dihargai sama, tapi dia bikin paket, misalnya beli 10 dapat 11 misalnya, atau beli 20 dapat 22 misalnya. Nah, konsep-konsep ini yang terus melihat orang jadi tertarik. Iya, kenapa nggak ya saya beli dalam jumlah lebih banyak, sehingga konsep yang dulu namanya perkulakan dan sebagainya itu jadi muncul. Nah, yang di tengah ini yang terjepit nih, si supermarket ini gitu ya. Jadi bisa kita lihat dia mengalami pertumbuhannya menjadi negatif karena diambil alih porsi itu di level hypermarket. Belum lagi orang Indonesia senang Mas dengan fenomena jalan-jalan. Pergi ke hypermarket pun bisa menjadi konsep jalan-jalan gitu. Dia mungkin nggak beli atau beli sedikit, tapi diajak keluarganya lihat hal-hal yang begitu banyak pilihan dan sebagainya. Ada tempat makannya juga ya. Ada tempat makan. Jadi konsepnya jadi berubah gitu. Jadi yang tadinya valid ya supermarket itu dia mengalami negative growth. Itu harus berpindah tempat tuh, harus pilih-pilih tempat yang sangat-sangat pas buat segmennya dia ya. Atau dia mesti cepat migrasi kepada format lain. Jadi kalau dia biasanya format supermarket, cepat-cepat dia turun ke retail scale yang lebih kecil misalnya, atau sekalian naik atas. Dan saya kira kalau kita lihat di belakang layar memang banyak sekali manuver-manuver ini. Jadi sekarang di level supermarket ini ya struggle-nya cukup besar. Selain dia declining, dia juga dihimpit dengan pemain-pemain lain yang juga sama-sama berebutan. Nggak bisa napas lama-lama. Lama-lama susah napas juga dia. Gitu.